miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Khususnya Allah muliakan kita untuk kita bisa berkumpul di dalam perkumpulan kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Jadi orang yang ingat kepada Allah akan diingat oleh Allah. Maknanya orang yang lupa kepada Allah maka akan dilupakan oleh Allah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, padaku dalam keadaan sendiri aku pun akan mengingatnya dalam keadaan sendiri, kata Allah. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, dan barang siapa yang ingat kepadaku di dalam perkumpulan bersama-sama berzikir menyebut nama Allah, dzakartuhu maka aku akan mengingatnya di dalam perkumpulan yang lebih baik darinya. Maknanya adalah disebut oleh Allah, diingat oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan perkumpulan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahuna fil ardi yaltamisuna majalisa dzikri, bahwa ada malaikat-malaikatnya Allah yang Allah tugaskan khusus untuk berkeliling mencari majelis zikir. Jadi ada malaikat-malaikat yang khusus tugasnya berkeliling. Untuk apa? Untuk mencari majelis zikir. Jika menemukan majelis zikir, maka para malaikat akan duduk bersama mereka. Setelah selesai majelis, lalu oleh para malaikat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi semoga amalan kita ini diterima oleh Allah, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita dalam musannif radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu di dalam hukum-hukum sholat. Sholat itu adalah ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling besar pahalanya dari Allah. Para ulama menjelaskan ibadah wajib yang paling afdol adalah sholat wajib, ibadah sunnah yang paling afdol adalah sholat sunnah.
Sedangkan kita diperintahkan untuk menjalankan sholat sesuai dengan cara sholatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kamu seperti kamu melihatku salat." Kita harus salat sebagaimana kita melihat Nabi Muhammad salat. Pernah enggak kita melihat Nabi Muhammad salat? Pernah enggak? Masa enggak pernah sih? Saya aja sering kok. Ya. Semua orang pasti pernah melihat Nabi Muhammad sholat. Semua orang pasti melihat Nabi Muhammad sholat. Bagaimana secara tidak langsung kita melihat kita sholat di belakang guru kita. Kita melihat sholatnya guru kita. Guru kita sholat di belakang gurunya, melihat bagaimana sholatnya gurunya. Gurunya melihat sholat gurunya, sholat di belakang gurunya, terus menyambung sampai kepada para sahabat. Sahabat sholat di belakang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang menyambung dari kita sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Jadi salat harus dengan ilmu. Dengan ilmu salatnya baru menjadi benar. Dengan ilmu salatnya baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukum-hukum sholat, yang pertama adalah syarat sahnya sholat. Apa saja syarat sahnya sholat? Yang pertama adalah menutup aurat. Auratnya laki-laki di dalam sholat antara pusar sampai lutut. Tapi nggak sopan orang sholat laki-laki hanya menutup dari pusar sampai lutut. Ya, adabnya itu dengan pakaian yang sempurna, yang rapi, yang sopan. Mau kondangan aja pakaiannya paling bagus. Sholat pakaiannya asal-asalan. Ini kurang menghormati Allah Subhanahu. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa berhiaslah, berdandanlah, ya, ketika setiap akan sholat. Maknanya apa? Ketika sholat seharusnya kita ini semakin indah, semakin rapi. Mengapa? Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu. Barang siapa orang yang menghormati Allah, maka akan dihormati oleh Allah. Barang siapa orang yang memuliakan Allah, maka akan dimuliakan oleh Allah. Itu dikisahkan ada satu orang biasa, istilahnya orang kampung, orang desa. Ketika suatu saat sedang berjalan, menemukan ada secarik kertas di tanah yang bertuliskan lafaz Allah. Lalu orang itu memuliakan, menghormati lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil itu kertas, dibersihkan, diberi minyak wangi, dan disimpan di dalam rumahnya di tempat yang paling mulia. Gara-gara itu langsung diangkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu adalah hamba-hamba yang dicinta oleh Allah. Mengapa? Memuliakan Allah maka akan dimuliakan oleh Allah. Mengangkat Allah akan diangkat oleh Allah. Ya, bahkan tulisan-tulisan lafaz Allah maupun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus kita jaga. Jangan diletakkan di tanah, di bawah.
lafaz yang ada Allahnya dan Nabi kita Nabi Muhammad. Karena lafaz Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertuliskan di arsy, pintu sorga, di langit, semuanya yang ada adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika akan masuk kamar mandi, beliau melepas cincinnya. Mengapa? Karena cincinnya itu tulisannya adalah Muhammadur Rasulullah, ya, jadi menghormati. Syarat sahnya sholat yang pertama adalah menutup aurat bagi wanita seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya, baik yang luar maupun yang dalam. Telapak tangan tidak termasuk daripada aurat dan juga wajahnya. Selain itu harus dijaga, ditutup, ya. Kalau seandainya terlihat walaupun tidak sengaja, sholatnya nggak sah, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan juga syarat sahnya sholat adalah at-tawajjuh lil qiblah, yaitu menghadap kiblat. Apa itu menghadap kiblat? Menghadap ke arah Ka'bah. Yang penting adalah menghadap ke arah Ka'bah, bukan ke Ka'bahnya. Yang penting adalah ke arah Ka'bah. Sebab kalau menghadap pas ke Ka'bahnya hampir nggak bisa, susah. Walaupun yang benar sekalipun, itu pasti ada yang keluar dari Ka'bah. Contohnya misalnya orang sholat di Masjid Istiqlal, kan lebar tuh Masjid Istiqlal, ya. Istiqlal sama Ka'bah kira-kira lebar mana? Istiqlal kan? Lebar Ka'bah, aduh, tawafnya luar biasa, ya. Ya, Ka'bah dan Istiqlal itu lebar Istiqlal. Kalau seandainya Masjid Istiqlal itu pas ke Ka'bah, orang yang sholatnya di ujung-ujung pasti keluar dari Ka'bah, ya. Harus belok sedikit, ya. Jadi hampir susah. Jadi yang paling penting adalah sholat ke arah Ka'bah. Ya, dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah, antara timur dan barat itu adalah Ka'bah. Yang penting adalah ke arah Ka'bahnya, ya. Miring ke kanan ke kiri sedikit itu nggak masalah, ya. Yang penting ke arah Ka'bah. Kecuali para ulama menjelaskan ketika sholat pada saat berperang. Dahulu para sahabat-sahabatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berperang, perangnya itu bukan untuk memperebutkan minyak, bukan untuk memperebutkan harta. Perangnya itu untuk berjihad di jalan Allah. Perangnya para sahabat itu ketika berperang untuk Allah nggak boleh ninggalin sholat. Dulu perangnya itu dari pagi sampai malam. Perangnya itu dari pagi sampai malam, itu nggak boleh ninggalin sholat. Fa'in khiftum farijalan aw rubbanan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, jika dalam keadaan takut, maknanya dalam keadaan genting perang, tetap harus sholat walaupun dengan berjalan kaki sekalipun, berlari atau di atas hewan tunggangan sekalipun. Jadi istilahnya sahabat yang sedang perang itu tidak boleh meninggalkan sholat, apalagi orang yang sakit. Ya, perang itu berhadapan dengan kematian, ya. Apalagi perang dulu, ya, berhadap-hadapan, ya, taruhannya adalah nyawa, tidak boleh meninggalkan sholat, apalagi orang yang sakit, ya. Meninggalkan sholat hati-hati, apalagi pada akhir hayatnya. Alasan sakit meninggalkan sholat, akhirnya meninggalnya dalam keadaan meninggalkan sholat, su'ul khotimah, na'udzubillah min, harus dijaga hati-hati. Nah, istilahnya sahabat yang sedang perang saja nggak boleh ninggalin sholat, apalagi yang di atas tempat tidur.
sholat semampunya, walaupun dengan gerakan kepala sekalipun, nggak bisa dengan gerakan kepala dengan gerakan mata, nggak bisa dengan gerakan mata dengan gerakan hati, kata para ulama. Yang penting adalah menjalankan sholat semampunya, ya, tetap wajib. Kecuali para ulama menjelaskan ketika dalam keadaan perang itu boleh sholat tanpa menghadap kiblat ke arah manapun. Dan juga ketika sholat sunnah dalam keadaan musafir di perjalanan, boleh sholatnya itu tidak menghadap kiblat. Misalnya di dalam kereta atau bis atau mobil, ya, sholat sunnah di dalam mobil atau bis dan kereta dan lain sebagainya dalam perjalanan, sholat sunnahnya boleh tidak menghadap kiblat. Ya, itu dahulu yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau bisa takbirnya, takbiratul ihramnya menghadap kiblat itu harus. Tapi kalau nggak bisa, susah, ke arah manapun, ke arah tujuannya. Agar apa? Agar kita tidak meninggalkan sholat sunnah dalam keadaan musafir sekalipun, ya, khusus sholat sunnah. Adapun kalau sholat wajib di perjalanan tidak bisa menghadap kiblat, sholat semampunya ke arah manapun, tapi harus diqadha. Ketika sampai itu sholatnya harus diqadha, ya, karena apa? Sholatnya di perjalanan untuk menghormati waktu, memuliakan waktu. Karena jangan sampai kita melewati waktu sholat dalam keadaan tidak sholat, ya, kecuali kalau bisa dijamak maka boleh untuk dijamak. Wa ma'rifatu dukhulil waqti walau dhannan, dan diantara syarat sahnya sholat adalah mengetahui telah masuknya waktu sholat. Harus tahu masuk waktu sholat. Kalau ragu, ini udah masuk atau belum, udah adzan atau belum, lalu sholat, ternyata benar udah masuk waktu sholat, sholatnya tetap tidak sah walaupun ternyata benar sekalipun. Mengapa? Karena sholatnya dalam keadaan ragu, ya, jadi harus yakin tahu telah masuk waktu sholat, ya. Dan juga wa ma'rifatu kaifiyatis shalah bi an ya'rifa fardiyataha, mengetahui tata cara sholat. Maknanya apa? Tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan sampai yang wajib dianggap sunnah, itu sholatnya nggak sah. Oh, saya kira Fatihah itu dalam sholat hukumnya sunnah misalnya, ya. Ini sholatnya nggak sah. Jadi harus tahu mana yang fardu, yang wajib, mana yang sunnah. Atau kalau seandainya semuanya dianggap wajib, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai yang wajib dianggap sunnah. Kalau yang sunnah dianggap wajib, tidak apa-apa. Oh, saya kira tasyahud awal itu rukun wajib misalnya, itu sholatnya tetap sah, ya. Dan juga diantara syarat sahnya sholat adalah suci daripada hadas dan najis. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan suci daripada najis. Kecuali najis-najis yang dimaafkan, misalnya seperti darah nyamuk misalnya, ya. Darah yang sedikit itu tidak masalah, ya, dimaafkan, tidak membatalkan sholat. Atau misalnya darah dirinya sendiri walaupun banyak, itu dimaafkan. Nauzubillah min dzalik. Contohnya siapa? Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu ditusuk dari belakang oleh orang Majusi ketika sedang sholat subuh. Sayyidina Umar bin Khattab sedang sholat subuh, ditusuk dari belakang, bercucuran darahnya, ya kan, ditusuk. Ya, beliau Sayyidina Umar bin Khattab tidak membatalkan sholatnya, mengambil ridanya, itu tusukan
yang tertusuk itu diikat, melanjutkan sholatnya sampai selesai. Ya, darah bercucuran. Ya. Ini orang-orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini para ulama mengambil dalil bahwa kalau darah dirinya sendiri walaupun banyak itu dimaafkan, tidak membatalkan sholat, ya, kecuali kalau darah orang lain atau darah nyamuk misalnya atau darah kutu misalnya, ya, kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Misalnya ada nyamuk, ya, lalu pukul itu nyamuknya, ada darahnya dikit, batal nggak sholatnya? Batal nggak? Sedikit nggak ya? Batal tetap, walaupun sedikit. Mengapa? Ada bangkai nyamuknya. Yang jadi jangan batal itu bangkai nyamuknya, darahnya memang dimaafkan, tapi kalau ada bangkainya itu tidak dimaafkan, najis. Bangkai semut saja itu najis, ya, batal sholatnya karena bangkainya tadi itu, ya. Jadi suci daripada hadas dan najis, ya. Adapun penjelasan hadas, penjelasan tentang najis, najis itu ada 3, ada najis mukhaffafah, ada mutawassithah, ada yang mughalladzah. Kalau najis yang mukhaffafah yang ringan, khusus najisnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan kecuali susu, ya, susu, yang penting susu, ya, itu air kencingnya itu dianggap najis yang ringan. Apa maknanya? Sucinya bisa dengan cipratan air, nggak harus diguyurkan, dicipratan saja sudah cukup, tapi sekiranya penuh, memenuhi rata dengan najisnya itu. Adapun najis yang mughalladzah adalah najis yang berat, khusus najis yang berasal dari anjing dan babi, ya, itu namanya najis mughalladzah. Ya, sucinya itu dengan 7 basuhan, salah satunya airnya dicampur dengan tanah. Sunahnya ketika basuhan pertama kali, ya, jadi air dicampur dengan tanah sekiranya keruh, ya, lalu disiramkan, itu baru 1 basuhan, lalu ditambah dengan air bersih sebanyak 6 kali baru menjadi suci. Adapun najis yang selain mukhaffafah dan mughalladzah itu namanya najis yang mutawassithah, yang tengah-tengah. Najis yang lain apapun itu. Najis yang mutawassithah ada 2, ada hukmiyah, ada ainiyah. Hukmiyah itu yang gak kelihatan najisnya, yang ainiyah kelihatan najisnya. Kalau yang kelihatan najisnya harus dibasuh sampai hilang najisnya. Kalau yang hukmiyah nggak kelihatan najisnya, cukup dibasuh, diguyurkan air sekali, itu sudah menjadi suci, ya. Lalu yang berikutnya tentang masalah fardu sholat, apa saja daripada rukun-rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat. Ya, sahnya amalan itu adalah dengan niat, ya. Niat di dalam sholat itu ada 3 tingkatan. Niat di dalam sholat itu ada 3 tingkatan. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah yang ada waktunya atau sebabnya, dan yang ketiga sholat sunnah mutlak. Jadi yang pertama sholat wajib, yang kedua sholat sunnah, yang ketiga sholat sunnah mutlak. Adapun sholat wajib itu minimalnya 3 niat. Minimalnya adalah 3 niat. Niat sholatnya sholat apa, dan juga niat fardunya. Itu minimalnya. Misalnya subuh niat sholatnya, lalu ditentukan sholat apa, subuh usolli subha,
atau usolli fardhas subhi, itu minimalnya. Usolli fardhas, saya niat sholat fardu subuh, ya. Usolli fardhadz zuhri, usolli fardhal asri, itu minimalnya. Adapun sunnahnya usolli fardhadz zuhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati, ya, imaman atau makmuman, ya, adaan atau qadhaan lillahi ta'ala, itu tambahannya semuanya hukumnya sunnah. Minimalnya 3 tadi itu. Usollinya, sholatnya sholat apa, subuh, fardunya juga disebut. Ini kalau seandainya sholat wajib. Kalau sholat sunnah yang kedua, sholat sunnah yang ada sebab atau waktu. Sholat sunnah yang ada waktunya, misalnya sholat duha, sholat witir, ya, sholat taraweh dan lain sebagainya, sholat id. Sholat sunnah yang ada sebabnya, misalnya sholat tahiyatul masjid, sebabnya adalah masuk ke dalam masjid. Atau ada lagi sholat istikharah, misalnya sebabnya adalah minta pilihan kepada Allah. Atau sholat sunnah wudhu, sebabnya adalah karena wudhu. Sholat sunnah ihram, sebabnya adalah ihram. Jadi sholat sunnah yang ada sebabnya atau waktunya, niatnya harus 2. Usollinya, niat sholatnya, dan ditentukan sholat apa. Sunnahnya gak wajib disebut. Usolli duha itu udah cukup. Atau adapun ditambah usolli sunnata duha, sunnahnya ditambah, itu hukumnya sunnah, gak wajib. Usolli duha itu udah cukup. Usolli witro, usolli, ya, apapun misalnya usollinya, dan sholat sunnahnya sholat sunnah apa, ya. Dan yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang gak ada waktunya, gak ada sebabnya. Itu niatnya cukup dengan usolli saja udah cukup. Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya, usolli itu sudah cukup, ya. Contohnya apa? Sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih itu sholat sunnah mutlak, nggak ada sebabnya, nggak ada waktunya, niatnya usolli saja udah cukup. Ditambah dengan usolli sunnah tasbih, itu hukumnya sunnah, ya. Itu 3 tingkatan niat di dalam sholat. Sedangkan niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati, ya kan? Niat di hati. Mengucapkannya hukumnya sunnah, untuk membantu hati berniat. Jadi mengucapkan niat usolli fardhas subhi, ya, itu hukumnya sunnah untuk membantu hati berniat. Jadi kalau seandainya lisannya mengucapkan niat, hatinya nggak niat, hatinya misalnya lagi ke pasar misalnya, atau lagi mikirin apa misalnya, itu dianggap niatnya tidak sah, karena tempatnya niat itu di hati. Mengucapkannya sunnah. Kapan waktunya niat? Waktunya niat itu adalah pada awal ibadah. Ketika, kalau dalam sholat, ketika takbiratul, jadi ketika takbiratul ihram, sebelumnya kita mengucapkan untuk membantu hati berniat ketika takbiratul. Jadi ketika takbiratul ihram, hati berniat saya sholat duhur, fardu subuh, ada niatnya di dalam hati, ya. Lalu rukun sholat yang berikutnya adalah yaitu membaca takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, ya, dan harus mengeluarkan suara, harus mengeluarkan, karena yang namanya membaca itu ngeluarin suara. Kalau enggak ngeluarin suara tidak membaca. Jadi membaca apa, takbiratul ihram, surat al-fatihah, kalau tidak mengeluarkan suara maka sholatnya tidak sah. Nggak cukup dengan gerakan bibir atau apalagi dalam hati, bukan baca. Yang namanya membaca itu mengeluarkan suara, ya. Kalau sholat sendiri atau yang sir itu dikeluarkan suaranya sekiranya didengar oleh dirinya sendiri, ya. Tetap harus mengeluarkan suara, ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Al-Afkar, bahwa semua zikir,
semua wirid atau zikir tidak mendapatkan fadilahnya kecuali dengan mengeluarkan suara. Ya, baca sholawat fadilahnya sangat besar, bacanya dalam hati nggak dapat fadilahnya. Ya, dapat fadilahnya itu ketika mengeluarkan suara. Atau misalnya membaca doa setelah azan, oh fadilahnya sangat besar, itu harus mengeluarkan suara baru dapat fadilahnya. Dalam hati atau gerakan bibir saja nggak dapat fadilahnya, hanya dapat fadilah zikir dalam hati secara mutlak. Tapi fadilah khusus zikir yang dibaca seperti fadilah salawat, doa setelah azan, zikir itu ini dan lain sebagainya tidak mendapatkannya kecuali jika dibaca. Apa itu dibaca? Mengeluarkan suara, ya. Apalagi khususnya bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat itu ada 5. Bacaan yang wajib di dalam sholat itu ada 5, semuanya harus mengeluarkan suara. Kalau nggak ngeluarin suara nggak sah sholatnya. Apa itu? Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca surat al-fatihah, yang ketiga tahiyat akhir. Tahiyat awal hukumnya sunnah. Yang keempat adalah sholawat setelah tahiyat akhir harus dibaca mengeluarkan suara, dan yang kelima adalah salam yang pertama. Ya, ini 5 rukun yang dibaca di dalam sholat semuanya harus mengeluarkan suara. Ya, jadi rukun yang berikutnya adalah takbiratul ihram, ya, membaca Allahu Akbar. Sunnahnya mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu ada sunnah-sunnahnya lagi. Ketika mengangkat kedua tangan, sunnahnya yang pertama telapak tangannya menghadap kiblat. Ya, jadi nggak miring, nggak seperti orang hormat ya, tapi dengan telapak tangannya menghadap kiblat. Lalu tingginya ya tidak terlalu pendek, tidak terlalu ke atas. Tingginya seberapa? Jempolnya itu sekiranya sejajar dengan kupingnya, bukan nempel. Banyak orang salah paham takbiratul ihram jempolnya ditempelkan ke kupingnya, telinganya, bukan, nggak sunnah. Ya, sejajar. Ini kurang lebih ya. Lalu lebarnya ya nggak terlalu mepet, nggak terlalu, lebarnya sejajar dengan pundak. Nah, kurang lebih. Ini cara takbiratul ihram. Lalu ya di dalam takbiratul ihram itu ada 20 sunnah. Dalam takbiratul ihram aja ada 20. Total sunnah di dalam sholat ada ulama yang menghitung sampai 500 sunnah. Bahkan ada yang menghitung sampai 1000 sunnah. Ya. Ya. Ketika takbiratul ihram ya menghadap, tingginya setelinga, lebarnya sepundak, lalu ujung jarinya cenderung ke arah kiblat, ya, agak bengkok ke arah kiblat, dan agak renggang, tidak rapat, nggak terlalu renggang, agak renggang. Ini para sahabat memperhatikan sampai sedetailnya bagaimana cara takbiratul ihramnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu cara mengangkatnya ada 3 cara. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ada 3 cara. Bagaimana? Yang pertama, mulainya bersamaan dan berakhirnya bersamaan dengan ucapan takbir. Ya, dari bawah Allahu Akbar, mulainya bersamaan dan akhirnya juga bersamaan. Cara yang kedua, mulainya bersamaan tapi akhir takbir tangan di atas. Cara yang kedua Allahu Akbar baru kayak gini ya. Ini boleh cara yang kedua. Cara yang ketiga, mulainya ketika tangan di atas. Allahu Akbar ya. Ini ada caranya ya. Semuanya diambil dari cara takbirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ngangkat tangan saja nggak asal-asalan ya, ada ilmunya. Kalau diniatkan mengikuti sunnah, kita mendapatkan
fadilah pahala sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu rukun yang ketiga adalah qiyamul lil qadir, berdiri bagi orang yang mampu. Salat wajib itu harus dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Ya, lain halnya kalau nggak mampu boleh sambil duduk ya. Kalau nggak mampu juga boleh sambil berbaring miring ke arah kiblat ya, sunnahnya dengan sisi kanannya ya. Nggak bisa lagi terlentang kakinya yang menghadap ke kiblat ya. Nggak bisa juga tadi dengan gerakan kepalanya diangkat sedikit ke arah kiblat ya, semampunya. Adapun sholat sunnah boleh sholat sambil duduk. Kalau sholat sunnah boleh sholat sambil walaupun mampu berdiri sekalipun. Dalam hadis ya, barang siapa orang yang sholat sunnahnya sambil duduk itu boleh, tapi pahalanya dikurangi setengah ya, dalam hadis. Mampu berdiri sholat sambil duduk saja boleh sah sholatnya, tapi diskon 50% ya pahalanya. Bahkan boleh sholat sunnah sambil berbaring. Saya mau sholat duha sambil tiduran misalnya ya. Berbaring miring ke arah kiblat boleh, hukumnya sah walaupun mampu berdiri, tapi diskon lagi 50%, dipotong lagi 1/4 ya, jadinya 1/4. Ini kalau mampu, tapi kalau nggak mampu berdiri karena sakit misalnya, tetap mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya yang keempat, rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah dengan bismillahnya ya. Dalam semua Al-Quran mushaf kita buka surat Al-Fatihah, ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim dalam kurung ayat pertama ya kan. Berarti bismillah termasuk daripada surat Al-Fatihah ya. Membaca surat Al-Fatihah dengan benar ya. Surat Al-Fatihahnya nggak benar maka sholatnya tidak sah. Makanya harus kita belajar membaca surat Al-Fatihah. Makhrajnya apa itu makhraj? Peletakan lidah ketika mengeluarkan huruf-hurufnya itu harus benar, dan juga tasdid-tasdidnya di dalam surat Al-Fatihah harus ditekankan, intinya harus benar. Jadi sekali-kali kita koreksi kepada guru kita bagaimana Fatihahnya kita agar sholat kita ini menjadi benar ya. Ya, dengan tasdidnya, makhrajnya, huruf-hurufnya ya. Kita baca yang pertama adalah yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, ditekankan ya. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim, rohnya nggak ada tasdidnya, tidak. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi walad. Ada sod, dhot, tok, dhot. Dhotnya hampir sama kan? Sod, dhot, tok, dhotnya. Di dalam Fatihah yang ada dhotnya, sod, dhot, tok, dhot. Kalau dhot yang ada di dalam Fatihah, lidahnya nggak keluar. Lidahnya di belakang gigi atas. Walad bolin ha? Lidahnya tidak keluar ya. Ini agar Fatihahnya kita ini benar. Lalu rukun adapun membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah ya. Lalu yang berikutnya dan juga sunnahnya itu ya, sunnahnya ketika sholat kita takbiratul ihram diam sebentar
Ya, diam sebentar baru sunnahnya membaca doa iftitah. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Lalu diam lagi sebentar, nggak langsung nyambung. Lalu baru membaca ta'awud. Sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat. Ya. Lalu setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam lagi sebentar, baru mulai membaca surat Al-Fatihah. Selesai surat Al-Fatihah, waladhdallin. Diam sebentar, baru amin. Setelah amin diam lagi sebentar baru baca surat, ya. Jadi nggak nyambung semuanya. Itu cara bacaannya Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, setelah baca surat diam lagi sebentar. Sebentar itu maknanya seukuran satu kali ucapan subhanallah. Baru setelah membaca surat diam seukuran subhanallah baru ruku, ya. Ketika ruku, ya, sunnahnya mengucapkan takbir Allahu Akbar dan sunnahnya mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan sunnahnya ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal dan bangun dari tahiyat yang pertama. Itu sunnah mengangkat kedua tangan. Selain itu tidak sunnah mengangkat kedua. Ada orang sujud saja mengangkat kedua tangan, duduk di antara dua sujud mengangkat dua tangan, kelihatan nggak ngaji berarti ini, ya. Ruku. Adapun karena sudah waktu, insya Allah rukun-rukun sholat yang lainnya akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah terima ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Takbiratul ihram pakai bahasa Indonesia boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, ya. Karena yang pertama adalah karena memang dilarang, harus dengan rukun-rukunnya harus dengan bahasa Arab. Dan yang kedua adalah karena maknanya bisa berbeda. Misalnya niat di dalam bahasa Arab dengan niat di dalam bahasa Indonesia artinya udah lain. Makanya kita niat, mengapa kok memakai bahasa Arab? Usolli, fardhu subhi, ya kan? Kok nggak pakai bahasa Indonesia? Karena artinya bisa berbeda. Kalau niat di dalam bahasa Arab maknanya berniat mengerjakan sesuatu dengan pekerjaannya, maknanya ketika dikerjakan. Itu niat di dalam bahasa. Kalau niat mengerjakan sesuatu tapi tidak disertai dengan pekerjaannya, itu namanya azmun di dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita kan semuanya, saya niat besok ke Jakarta misalnya. Ya, itu dalam bahasa Arab namanya bukan niat, azmun, azam, ya. Niat sesuatu tapi tidak langsung dikerjakan, ya. Kalau langsung dikerjakan itu baru namanya niat. Jadi maknanya bisa berbeda, ya. Jadi semua rukun di dalam sholat atau di dalam khutbah Jumat, ya, dan lain sebagainya itu harus dengan berbahasa Arab. Dengan bahasa selain Arab maka hukumnya tidak sah. Yang kedua dipanjangkan, ya, lafaz takbir harus benar.
ya Allahu Akbar, ya ditambah wow saja nggak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya, atau seperti tadi Allahu Akbar nggak sah, atau baknya di tasdid Allahu Akbar, ya Allahu Akbar misalnya itu. Jadi lafadznya itu harus benar, ya Allahu Akbar, ya seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oh gitu. Ini berarti kelihatan nggak ngaji itu rupanya. Ya, jadi yang pertama kena najis membatalkan wudhu atau tidak, ya menepuk nyamuk misalnya ada darahnya. Kemarin kita kaji yang membatalkan wudhu itu hanya 4. Selain 4 perkara ini tidak membatalkan. Apa itu? Yang pertama adalah keluarnya dari kemaluan, itu membatalkan wudhu. Yang kedua hilang akal kecuali tidur sambil duduk. Yang ketiga adalah menyentuh lawan jenis. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Hanya 4 ini yang membatalkan wudhu, ya badannya, seluruh badannya kena najis misalnya, yang nggak batal wudhu, ya. Jadi yang membatalkan wudhu hanya 4 perkara ini. Selain ini tidak membatalkan, ya nyemplung ke dalam misalnya, ke dalam najis misalnya, seluruh badannya kena najis, wudhunya nggak batal, hanya najis saja harus dibersihkan, tapi wudhunya masih ada, ya tidak membatalkan wudhu. Apalagi seperti nyamuk tadi itu cukup dibasuh saja tangannya, ya. Lalu yang kedua tadi membaca ratib atau dzikir hanya dalam hati saja, nggak dapat fadilahnya. Nah, jadi dapat fadilahnya kalau dibaca, ya minimalnya didengar oleh dirinya sendiri, ya seperti itu. Jangan diikuti kalau ada orang yang mau seperti itu, ya. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, ya. Ada lagi? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ya, sama-sama. Jadi perbedaan antara sholatnya laki-laki dan wanita ada berapa gerakan yang berbeda. Khususnya pada saat ruku dan sujud saja. Perbedaannya itu hanya pada saat ruku dan sujud, ya. Selain itu sama. Takbir laki-laki dan wanita sama. Jadi perbedaan hanya pada ruku dan sujud. Ketika ruku laki-laki sunahnya sikunya dijauhkan dari lambung, ya istilahnya nggak nempel dengan lambungnya. Wanita ketika ruku itu sunahnya sikunya tangannya menempel ke lambungnya. Ketika sujud pun demikian. Ketika sujud laki-laki itu dijauhkan antara perut dengan paha. Nah, jadi sujudnya itu jauh antara perut dengan pahanya, dan sikunya dijauhkan dari lambung juga kalau laki-laki. Kalau wanita menempel perut dengan pahanya, ya, dan juga sikunya itu menempel ke lambungnya. Hanya itu, ya perbedaan sholat laki-laki dan wanita. Takbirnya, ya, dan juga yang lain, tasyahudnya, duduknya, semuanya sama, ya. Ada lagi?
udah ngerti cukup lah. Ada lagi? Ya, ada lagi. Nanti Ustazah yang praktekin ya. Ya, suami istri. Ya, kemarin kita kaji masalah suami istri. Ya, nggak masuk berarti ya. Ya, suami istri ada perbedaan pendapat ulama ya. Dasarnya di dalam Al-Qur'an, aula mastumun nisaa, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman jika kamu menyentuh wanita itu membatalkan wudu dalam Al-Qur'an. Tapi dalam madhab selain Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu ya. Mengapa? Karena ada dalilnya. Ya, adapun di dalam Al-Qur'an menyentuh di sini adalah bahasa al-halus maknanya. Artinya adalah berhubungan, itu baru yang membatalkan wudu. Mengambil dalil kemarin kita kaji ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat malam tahajud di dalam kamarnya, ketika mau sujud terhalang dengan kakinya Siti Aisyah. Nabi Muhammad sujud, kakinya Siti Aisyah diangkat. Sujud, bangun lagi, dikembalikan lagi ya. Sujud lagi, diangkat lagi. Ini rahmatnya, kasih sayangnya Nabi kita Nabi Muhammad. Enggak ditendang, diusir, minggir awas ya. Tidak seperti itu. Para ulama dari sini mengambil kesimpulan bahwa menyentuh wanita atau lawan jenis itu tidak membatalkan wudu ya, apalagi suami istri ya, karena di situ mengambil. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i lebih berhati-hati. Kaidah madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kalau ada kemungkinan pada dalil nggak bisa dijadikan dalil. Tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kakinya Siti Aisyah, ada kemungkinan nggak menempel pada kulitnya langsung. Ada kemungkinan di atas selimut atau pakaiannya nggak menempel ke kulitnya. Ada kemungkinan nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Kembali kepada ayat Al-Qur'an, menyentuh, benar-benar menyentuh lawan jenis walaupun suami istri itu tetap membatalkan wudu dalam mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi perbedaan pendapat ulama rahmat. Dalam hadis ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu dalam hal cabang syariat rahmat. Ya, bagaimana kalau orang misalnya tawaf di Ka'bah, kalau mau megang madhabnya Imam Syafi'i, tawafnya nggak beres-beres. Sebab syarat tawaf itu harus dalam keadaan suci, punya wudu. Kan nyampur laki-laki wanita, kita sudah menjaga tangan, kaki pasti bersentuhan ya, wudu lagi, tawaf lagi, nggak beres-beres ya. Ya, makanya boleh ketika dalam keadaan perlu kita mengikuti pendapat madhab yang lain, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dalam keadaan tidak darurat ya, maka kita berpegang pada madhab yang kita ikuti, yaitu dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, suami istri tetap membatalkan wudu ya, seperti itu. Ada lagi? Dua ya, boleh dua. Ya, satu. Gimana? Oh ya. Nah, sunnah hukumnya ya, jadi yang wajib 3 itu tadi. Gimana? Oh ya, dalam hadis bahwa dikabarkan amalan kita ini diperlihatkan kepada keluarga kita yang telah meninggal.
Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, beramallah, Allah akan melihat amalanmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat amalanmu, dan orang mukmin akan melihat amalanmu. Jadi amalan kita ini diperlihatkan kepada keluarga kita yang telah meninggal. Makanya dalam hadis, kalau seandainya amalan kita ini baik, diperlihatkan kepada orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal, mereka melihat amalan kita ini baik, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kalau seandainya melihat amalan kita nggak baik, mereka meminta ampun kepada Allah untuk kita. Bisa mendoakan orang yang masih hidup. Ya, ini dalam hadis dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Tentu saja merasa sedih ya ketika keluarganya amalannya itu tidak baik, anak-anaknya amalannya tidak baik, orang tuanya merasa sedih. Karena orang tua kalau sudah masuk ke dalam kuburan itu tidak membutuhkan harta kita, tidak membutuhkan jabatan kita, ya, yang dilihat, yang dibutuhkan adalah doanya kita, doanya anak. Orang tua kalau sudah meninggal nggak butuh dengan jabatan anaknya, harta anaknya, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana amalan anaknya, karena itu yang bermanfaat untuk orang tua, ya, seperti itu, ya Bu ya. Entahlah. Waalaikumsalam. Ya, dalam sholat ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang mirip dengan rukun. Ya, misalnya tasyahud awal, ya, kunut. Itu kalau ditinggalkan itu sunnah untuk sujud sahwi. Lupa tidak sujud sahwi, salam. Kalau waktunya masih sebentar, masih sunnah untuk sujud sahwi. Setelah salam lupa, langsung ingat belum sujud sahwi, langsung sunnah untuk sujud sahwi. Setelah itu salam lagi, ya, dianggap belum keluar dari sholatnya. Tapi kalau sudah lama, udah ngobrol, udah kemana-mana, ya udah lewat, ya. Jadi kalau sudah waktunya lama, udah hilang, ya, sunnahnya. Tapi kalau masih sebentar langsung ingat, boleh langsung sujud, ya. Satu lagi, enggak, silakan. Ya, ketika sujud wanita telapak kakinya terlihat, ya, hati-hati, makanya lebih amannya ya sholat pakai kaos kaki, ya, karena kalau terlihat membatalkan sholatnya, ya, karena termasuk daripada aurat, ya, seperti itu. Walaupun di mazhab yang lain ada yang berpendapat telapak kaki tidak termasuk aurat, tapi dalam mazhab Al-Imam Syafi'i termasuk aurat. Jadi agar lebih aman itu pakai kaos kaki, atau mukenanya dipanjangin, ya, sampai, ya, ke tanah, bahkan 1 jengkal atau selengan, ya, setelah kakinya. Jangan pas nikahan aja, kondangan pakaian pengantinnya itu kan bermeter-meter, itu harusnya sholat yang seperti itu, ya, agar lebih aman lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد
تشغيل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.